Hmm, hmm, hmm. Oke, terus ini dijelasin di rumus-rumusnya ya. Nah, jadi hidro, nah, jadi kalau hidrolisis ini, dia ini kan campuran antara asam sama basa ya, Sir ya. Jadi antara asam sama basa. Yang pertama kalau misalnya asam kuat, basa lemah, ini akan terhidrolisis parsial atau sebagian. Ini akan menjadi garam. Kemudian asam lemah basa kuat juga sama ya. Ini akan terhidrolisis sebagian. Asam lemah basa lemah dia hidrolisis total. Sedangkan asam kuat basa kuat dia tak terhidrolisis. Gitu ya. Nah kemudian apa aja sih golongan asam lemah sama basa kuat itu kan ya. Nah asam lemah nih ya. Asam lemah ini terdiri dari 5 senyawa HCl, HBr, HI, H2SO4 sama HNO3. Ini golongan asam kuat. Loh. Oke, ini golongan asam kuat. Kemudian golongan asam lemah ini berarti selain yang kuat sih, itu adalah asam lemah. Ini seperti ini. H3COH dan HCN yang sering keluar. Berapa lagi Pak? Ada golongan basa kuat. Golongan basa kuat ini ada di golongan 1 sama golongan 2. Ini golongan basa kuat ya. Tuh. Setelah itu ada basa lemah. Basa lemah ini berarti selain dari senyawa-senyawa ini. Itu adalah basa lemah. Dan yang sering keluar itu adalah ini NH3 sama NH4OH. Itu adalah basa lemah ya. Gitu. Nah, sebentar Pandi. Mungkin dulu deh ini. Sini. Materi cuma ini doang sih. Hidrolisis doang sih. Penyangga enggak kan? Hmm? Tes. Sili. Maaf Pak, tadi disconnect. Materinya cuma hidrolisis doang kan? Hidrolisis doang. Eh, asam basa, Oh iya. Berarti asam basa dari awal atau hidrolisis aja? asam basa dari awal sih. Dari awal kali. Ini semuanya soal hidrolisis semua nih kayaknya. Iya, ini cuma latihan hidrolisis. Yang asam basa aku udah sempet Udah, kerjain. udah ngerti ya. Berarti. Nih, ntar Insya Pak Allah. kirim rumus-rumusnya deh. Nah, hidrolisis tidak terjadi pada larutan berarti dia tidak terjadi pada larutan yang antara kuat dan kuat. Dia tak terhidrolisis. Nah, di sini berarti yang kuat sama kuat yang mana? Nih, K2SO4. K2SO4 nih kalau dikelompokkan seperti ini, ya K-nya ini merupakan basa kuat, SO4 merupakan asam kuat. Maka dia tak terhidrolisis. Gitu. Ini tadi asal K2SO4 ini BSK, ini ASK, asam kuat. Jadi dia tak terhidrolisis. Paham ya, Shirley ya? Oh iya, terus rumus hidrolisis itu apa tuh? Pak, kalau hidrolisis berarti rumusnya nih, jika di soalnya itu diketahui Ka, langsung nih, oh, ini penyangga.
Jika di soal diketahuinya itu adalah Ka itu adalah campuran dari lemah sama basa kuat. Ka ini tetapan asam lemah. Jika diketahuinya Ka, maka yang dicari itu adalah OH-. OH- kan akar KW per Ka dikali M dikali valensi. Itu OH-. Ya. Sedangkan untuk H plus akar dari KW per KB dikali M kali valensi. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Syarat ATS. Itu nanti aja Pak habis selesai yang ini. Soalnya aku udah kerjain tapi aku belum ngerti-ngerti banget yang hidrolisis. Yes. Nah, larutan 1 molar di bawah ini yang mempunyai pH paling tinggi. Nah, pH paling tinggi berarti kan gini. Rentang pH itu kan di sini adalah ini 7, ini 0, ini 14. Kalau semakin kanan itu semakin basah. Semakin ke kiri semakin asam. Ya, berarti basah. Ya, berarti kalau misalnya pH paling tinggi, campuran antara apa, asam lemak tambah basa kuat. Ya nggak? Berarti yang mana Pak nih? Asam lemah, basa kuat. Oke, jawabannya ini. Ngerti gak sih? Ngerti Pak? Yang penting patokannya ini aja nih, hafal yang ini. Ya. Lakmus biru akan menjadi merah. Nah, berarti akan menjadi merah. Menjadi merah ini dia sifatnya sifat dari asam. Nah, berarti kalau sifat dari asam, dominannya adalah asam kuatnya. Berarti kamu cari itu adalah basa lemah tambah asam kuat. Yang C bukan Pak? Yang C benar. Nah, larutan menjadi merah. Oh, kalau penaftalin menjadi merah, berarti ini bukan lakmus ya. Nah, ini percobaan ini harus sifatnya basa. Basa berarti yang ini. K2CL3. Dia Oh, kata, kalau misalnya merah lakmus baru asam ya? ini kan basa. Basa kuat kan? Ini adalah asam lemak. Banyak kalau bahasa itu berarti nanti campurannya itu yang kuat sama yang lemahnya. Nah, yang mengalami hidrolisis total berarti lemah sama lemah kan ini kan. ASL tambah BSL. ASL tambah BSL yang mana tuh? Nah ini, yang E ya. Di ASL, di BSL. Nah, yang membentuk garam terhidrolisis sebagian dan bersifat asam. Ya, Hmm, bersifat asam. Kalau seperti ini, untuk ada disajikan larutan kayak gini ya. Kalau sifatnya asam, berarti kamu cari asam kuat tambah basa lemah kan. Kemudian lihat yang molnya sama. Lihat yang molnya sama. Mol sama itu kamu kaliin aja. Kan mol sebenarnya kan M dikali V kan. Nah, kamu lihat nih yang ininya sama yang mana. Berarti
Asam kuat tambah basa lemah di sini yang mana? Ini asam kuat. Ini basa lemah kan? Ya berarti ini jawabannya ya. Berarti ya sini. Maksudnya gimana, Pak? Nih, jadi gini. Kan di sini asam kuat tambah basa lemah. Kenapa harus asam kuat? Karena mintanya bersifat asam. Untuk di soal pernyataan seperti ini, soal pernyataan, ya, senyawa hidrolisis ini, hidrolisis, cari yang campuran antara asam kuat tambah basa lemah, atau enggak asam lemah tambah basa kuat. Tuh, campuran ini, ya. Dan molnya harus sama, molnya sama, ya. Nah, molnya sama ini artinya apa? Kamu kali ini angkanya. Kan M kali V kan. Sedangkan nanti ketika di soalnya harus bersifat asam, harus bersifat basa. Berarti kalau AS kata BSL, dia sifatnya sifat asam, hidrolisisnya. ASL tambah BSK berarti sifat hidrolisisnya itu sifat basa kuat. Paham Mas Willy? Hmm? Coba yang lain coba antara asam kuat sama basa lemah yang lain ada nggak? Kalau ini kan nggak mungkin kan? COH, HCl sama-sama kuat. Nih, HCN, NaOH. Dia hidro nih. Sama ini kan? Di BSK, ini ASL. Dia hidro juga kan? Hidro tapi sifatnya basa. Paham gak sih, Li? Hmm? Sirli, paham gak? Maksudnya hidro gimana, Pak? Nih, hidrolisis ini kan campuran antara asam kuat sama basa lemah. Maka yang E ini juga hidrolisis. Nih, yang E hidrolisis karena antara asam lemah dan basa kuat. Nih, asam lemah, Tapi basa biasa kalau gara-gara yang kuat yang biasanya. cakep. Bersifat basa karena yang kuat yang basanya. Ini juga sama kan? Ini sama ini bersifat asam. Karena yang kuat ya asamnya. Gitu. Ngerti sekarang nih, Firly. Ngerti, Pak? Nah, 7. 7 kan diketahuinya Ka. Diketahui Ka ya. Ya. Maka kalau untuk diketahui, jika diketahui Ka untuk si hidrolisis, yang kamu cari adalah OH-. OH- sama dengan akar dari apa? KW per Ka dikali M. Dikali valensi kalau ada valensinya ya. Nah, kita lihat. Berarti KW-nya berapa? Akar dari 10 pangkat min 14 dibagi ke A-nya 10 pangkat min 5. M-nya berapa nih? Kan 0,01. 10 pangkat min 2. Oke. Terus berapa nih, Pak? Ini 10 pangkat min 2 ya. Ini 10 pangkat min 2 dikali 1. Satu dari mana, Pak? Jadi kalau sifat senyawa asam basa tadi, dia paling sedikit lihat dari yang kuatnya. Contohnya gini. Jadi kalau nanti ada senyawa hidrolisis yang tercampur dengan SO4, maka nanti valensinya 2 untuk si asam. Kalau senyawa hidrolisis kamu nanti ketemu dengan Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, maka nanti valensinya harus 2. Sini kamu ketemunya sama siapa? Kuatnya. Na kan? Na di sini golongan 1. Dia valensinya 1. Paham gak sih lu?
Nah, Paham, Pak. maka intinya apa nih? Min 16 dikurang min 5, min 11. Nah, maka pH-nya ini kan 10 pangkat min 5,5. Berarti pH-nya berapa? pH-nya adalah 5, pOH. Nah, kan pOH ini ya. pOH-nya ini 5,5. pH-nya berapa? 14 dikurang 5,5. Berapa tuh? 8,5. Paham nggak sih? Paham, Pak. Hmm. 8. 8 berarti valensinya berapa? 2 ya. Karena kan dia ada ini. Bergabung sama Ca tadi kan. Yang diketahui Ka, maka yang dicari OH- sama. OH- sama dengan KW-nya 10 pangkat min 4 per min 14, 10 pangkat min 5. M-nya ini berapa tuh? 10 pangkat min 1, valensinya 2. Ya nggak? Jadi akar dari 2 kali 10 pangkat min 10. Kan min 14 kurang 1 min 15. Dikurang min 5 min 10. Paham ya, Sirli ya? Nah, jadi berapa nih? Paham. Akar 2 dikali 10 pangkat min 5. Nah, ini OH- ya. Maka pOH berapa? 5 min log akar 2. Akar 2 1,4 kan sih, ya? 5 min log 1,4. Jadi not nih kalau kamu ketemu akar 2 akar 4, akar 2 itu 1,4, akar 3 1,7. Nah, maka pH-nya berapa? pH-nya sama dengan 14 dikurang 5 min log 1,4. 14 kurang 5, 9. Min kali min plus 9 plus log 1,4. Paham ya, Seti? 9 plus log. Paham, Pak. Nah, untuk yang reaksi ini, ya, hmm, oke, cara cepetnya gini, kan biasanya harus dibikin reaksinya nih. Nah, tadi Pandi bilang kalau dia itu eh, si hidrolisis pasti sama, makanya pasti sama, molnya harus sama. Di sini kan diketahuinya Kak Asir. Berarti yang diminta apa sih? Yang dicari nanti di perhitungan. Hmm? Hmm, Diketahui ya, Kak, Pak. OH- atau pOH benar. Nah, kalau dia itu soalnya campuran, kayak gini kan campuran nih, campuran ya. Maka nanti dicari molaritasnya itu adalah mol yang lemah dibagi volume total. Ya, mol yang lemah atau yang kuat sama aja. Karena kan nanti hasilnya akan sama kan. Mol yang lemah berapa? 50 kali 0,1 kan? Ya nggak? Berapa tuh sini? 50 kali 0,1 dibagi volume total. 50 tambah 50. Paham nggak sih? Hmm? Paham, Pak. Ah, berarti M-nya adalah 5 per 100. Atau 5 kali 10 pangkat min 2. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Hmm. Kemudian dicari tadi ya OH- ya. OH- sama dengan akar KW. Akar KW berapa tadi? KW 10 pangkat min 14
KA-nya 10 pangkat min 5 itu kan. Kali 5 kali 10 pangkat min 2. Itu akar 5 kali min 14 dikurang 2 min 16. Min 16 dikurang min 5 min 11. Ya. Nah kan di sini belakangnya 7 nih ya. Berarti gimana Pak? Akar dari bikin jadi 50. 50 kali 10 pangkat min 12. Nah akar 50 itu kan 7. Tuh, ya. Akar 50 kan 7,1 kali 10 pangkat min. Maka POH-nya berapa? 6 min log 7. Ya, 7,1 jadi 7 ya. Nah, terus apa lagi? pH-nya berapa? 14 dikurang 6 min log 7. 8 plus log 7. Paham nggak sih? Paham, Pak. Tafsir. Nah, garam ini. Dari sini kita bisa pakai rumus apa sih? M-nya. M sama dengan M per MR, massa bagi MR dikali 1000 per volume. M-nya 9,8, MR-nya 49. Kali 1000 per volumenya 50. 1000 bagi 50 berapa? 20 kan? 9,8 bagi 49. 9,8 bagi 49 ya. Hmm. 9,8 bagi 4,9 berapa? Bagi 49 kali 20. 4 ya. Karena diketahuinya KA, yang dicari oh hamil lagi kan sih. Amin sama dengan akar dari KW. KW 10 min 14. KA 10 M-nya itu 4. 4 bagi 5 atau enggak 4 per 5 kan 0,8. 0,8 dikali 10 pangkat min 10. Hmm. Volumenya kan 50 benar. 0,2 kali 24. Hmm. Berarti ini akarnya berapa nih? Oh, hmm, hmm. K-nya berapa sih? K-nya 5 kali 10 pangkat. Bisa deh. Itu bukan 10 pangkat min 4, Pak. Yang hasilnya, Oh yang iya, 0, 10 pangkat min 4 ya. Berarti berapa sih? 0,8 kali 4 min 4. Atau kan min 2 ini. Hmm. Ini aja harusnya 0,8. Berarti kita bikin berapa nih? Akar
0,8 aja deh coba. Akar 0,8 berapa? Akarnya 0,89. Atau enggak kita bikin 8 aja. 8 kali 10 pangkat min berapa tuh? 5 ya. Akar 8, 2 akar 2 kali 10 pangkat min 2,5 nih kalau nggak boleh pakai kalkulator ya. Ini nggak ada jawabannya. POH-nya itu kan 2,5. Boleh pakai kalkulator kok tuh harusnya. Oh boleh. Harusnya tiap ujian gitu kok. Oke. Berarti kamu langsung jadi akar 8 sih ya. Akar 8 berapa tuh? Hmm. 2,8 ya. 2,83 kali 10 pangkat min 2,5 atau 2,5 min log 2,83. KPH-nya berapa? 14 min POH 14 kurang 2,5 11,5 ya. Plus log 2,83 ya nggak sih? Ini nggak ada jawabannya nih. Karena harusnya 11 plus kan. Di sini semuanya nggak ada tentang ini kan di atas 11 kan. Paham nggak sih? Enggak. Tuh. Mm-mm. Hmm. NH4. Hmm. Kita lihat ya NH4Br. Jadi kalau NH4Br ini reaksi gimana? Ada bikin halaman baru aja deh. Hmm. Yang A. Jadi kan NH4Br. Berarti kan ada NH4 plus ya. Maka ini yang terhidrolisis siapa? NH4 plus. NH4 plus ditambah H2O ya. Jadi NH3 ditambah H3O plus. Jadi ini kalau untuk reaksi hidrolisisnya itu hmm, untuk reaksi hidrolisis kalau misalnya nanti ketemu asam eh, ketemu apa nih asam lemah atau basa lemah tambah asam kuat atau basa kuat ya nggak? Ya. Kemudian kalau dia itu basa lemah ditambah H2O kayak gitu ya selalu ya menjadi hmm, apa nih? Menjadi asam kuatnya
ditambah H3O plus. Ya. Mm. Basa lemah di sini maksudnya ion yang terhidrolisisnya ya. Ion yang terhidrolisis. Ion yang terhidrolisis. Nah, tapi nanti kalau dia itu ketemu dengan apa? Dengan yang kuat, misalnya kuat sama kuat gitu ya. Yang kuat plus kuat, dia tak terhidrolisis kan? Tak terhidrolisis. Tak hidro. Ya. Berarti reaksinya itu kalau tak terhidrolisis, yang ada reaksinya gitu. Ya kayak K plus ditambah Cl min, dia nggak ada reaksinya. Nah, yang pertama, oke, lihat. Hmm. Kan yang pertama berarti sih N4Br. Ini apa nih? Bahasa lamanya kan? Bahasa lama ini asam kuat. Ya sih. Berarti NH4Br itu kan diawali dari apa? NH4 plus tambah Br min ya kan? Maka ketika dia terhidrolisis, ya ionnya siapa? Ionnya NH4 plus ditambah H2O menjadi menjadi asamnya. Ya, NH4 ini kalau menjadi asamnya jadi apa? NH3 kan? Seperti kayak asam basa konjugasi sih. Ingat nggak di materi Bronze Story? NH4 itu adalah basanya, Ini NH3 ini asamnya sih. Karena dia apa haknya berkurang satu kan, atau haknya lebih kecil daripada ininya basanya. Tuh, itu ya. Nah, yang B, yang B apa tuh yang B? Hmm, KCl tadi, kayak KCl, KCl. Berarti kan karena dia sama-sama kuat nih. Ini sifatnya apa nih? Sifatnya itu adalah asam. Ini BSK, ASK, plus tambah Cl-min, dia tak terhidrolisis ya. Ini netral. Tuh. Oke. Hmm, lanjut. Yang C, CH3COO2 Ba. CH3COO2 Ba. Ya. Nah, berarti di sini siapa yang lemah? Ini kan eh, CH3COO. eh, ini BSK kan? Nah, berarti kalau dia itu apa? Yang lemah, berarti kan CH3COO min kan? Plus H2O juga menjadi CH3COOH. Kemudian plus OH min. Nih, kalau dia itu asam, kalau dia yang basa lemah, template-nya tadi mana? Ini. Ini menjadi ini kan. Kalau dia isi asamnya lemah, template-nya mana? Ini menjadi ini. Ya, pokoknya kalau dia asam, menjadinya OH min. Kalau dia asam lemah ya, kalau dia basa lemah, menjadinya
H3O plus. Oke. Nah, ini. Nah, lanjut. Yang D. Hmm. Yang D apa tuh? NH4CN. Kalau ini kan sifatnya sifat basa kan? NH4CN. Nah, berarti apa nih sih? NH4CN. Ini dua-duanya lemah, Pak. Lemah. Ini kan berarti kan kalau dipecahin jadi apa? NH4 plus tambah CN min kan? Nah, di sini kan apa? Kalau dia udah pasti KB lebih dari KA, maka sifatnya adalah basa. Tanpa harus dibuat reaksinya ya. Kan pangkat min 5, pangkat min 10 lebih besar pangkat min 5 kan, Sir? KA lebih dari KB, dia sifatnya asam. Paham nggak, Sir? Ya. Nah, sekarang kalau kita buat reaksi gimana, Pak? Yang tadi kalau basa kan NH4 plus, dia tambah H2O menjadi NH3. Kalau basa apa? Plusnya H3O plus kan? Kalau si CN berarti CN min tambah H2O menjadi HCN plusnya apa? Oh, amin. Nanti hasil lihat. Ya, S ya. Itu apa? HCN. HCN berarti apa? K-nya ini BSK, CN, HSL. Ya, sih. Berarti apa tuh sih? Bikinnya. Kita yang HSL kan? CN min plus H2O sama Nah, CN itu plus berarti tadi yang D itu bisa dua-duanya. sifatnya. Iya. Sifatnya itu, ya dia bisa dua-duanya kan? Dua-duanya lemah. Jadi bikin reaksi hidrolisis dua. Yang asam lemah Oh, sama basa lemah. Ini artinya hidrolisis kation yang plus, yang bawahnya itu hidrolisis anion yang min. Tapi kalau ditanya sifatnya, lihat dari sini yang KB-nya atau K-nya paling besar, dia dominan sifatnya. Kayak ini. Min 5 sama min 10 lebih besar min 5 kan pangkatnya. Berarti KB lebih dari KA. Tiga sih. itu, Hmm? Pak. C, KCN, CABR2. Kalau CABR2 berarti apa? Netral ya. Ini ASK, ini sorry.
Salah. CA itu BSK, BR, ASK. Berarti apa tuh? CA 2 plus tambah 2 BR min, dia nggak ada. Artinya netral. Yang G, ZnSO4. ZnSO4 ini berarti siapa aja yang lemah? Zn-nya kan? BSL nih ASK. Zn2 plus tambah H2O jadi ZnOH plus plus H plus BSL ASK. Yang H itu apa berarti? Sama ya, HCOO NH4. HCOO NH4. Oh, NH. Ini lemah-lemah kan? Asam lemah, basa lemah. Berarti yang lemahnya dulu berarti NH4 plus tambah H2O. Jadi NH3 plus 3O plus. Bawahnya HCOO min karena lemahnya kan tambah H2O menjadi HCOOH. Paham nggak sih? Dik? Terus sifatnya apa? Pangkat min 5 sama pangkat min 4. Lebih besar pangkat min 4 kan sih? Dik? Berarti asam. Berarti asam. Oke. Hmm. Nah ini. Kitanya tentukan mol garam tersebut. pH-nya 11. Oke, pH-nya 11. Ini yang diketahui kan? Berarti yang kamu cari pH dulu. Oke. 14 kurang 11 sama dengan 3. Jadi kalau yang dicari Ka, maka yang kamu cari pH-nya, kemudian harus OH-nya berapa? 10 pangkat min 3. OH-min rumusnya apa tadi? KW per Ka kali M 10 pangkat min 3. Pangkat min 14, Ka-nya 10 dikali M. Dengan 10 pangkat min 3. Nah ini kalau di faktornya jadi berapa nih? Berarti kan 10 pangkat min 4. Akarnya hilang ya. 10 pangkat min 6. Ya nggak? Min 4M nih kali sini. Sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 16 S. M-nya 1,3 kali 10 pangkat min 16.
Gunakan 1,3 kali minum. Seperti ya sih. Nah, berarti hmm, dilarutkan dalam 2 liter. Nah, berapa lagi tuh Sri? Ini ada masih. Oh, min 14 dikurang min 10. Bener min 4. Ini min 6 dong sih harusnya. 6 ya, min 2. Ya nggak sih. Oke. Nah, M itu rumusnya apa sih? Kan ditanya apa? Tentukan mol garam kan? M itu kan rumusnya N per P. 1,3 kali 10 pangkat min 2. Mol dibagi volumenya berapa? 2 kan? 3 kali 10 pangkat min 2. Kali silang sih. Jadi berapa? 2,6 kali 10 pangkat min 2. Mol. Tahu 0,026 mol. Paham nggak sih? Hmm? Ya teman lihat dulu. Paham, Mbak. Paham yang hitungnya sih ya? Yang penting kamu udah tahu rumusnya tuh. Baru berikutnya. Hmm. Oh, kalau reaksi sih nggak ngaruh ya. Kan tadi Dewan bilang ya. Mol sama dengan banding yang tadi rumus itu. Kan biasanya harus dibuat reaksi ya. Tapi ini nggak usah dibuat reaksi juga. Hmm. Nih. Mol yang lemah dibagi volume total. Berarti mol yang lemah sama aja 100 kali 0,04. Volume total 100 tambah 100. 4 per 200. 4 bagi 200. 0,02. Tahu 2 kali 10 pangkat min 2. Karena diketahuinya KB, langsung yang dicari adalah H plus akar KW per KB kali M kali valensi 10 pangkat min 14, KB-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5, M-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Kita coret min 16 bagi min 5. H plusnya berapa sih? Akar dari 11 min 5,5. pH-nya berapa sih? 5,5. Paham nggak sih? Sir, Pandik, ke toilet dulu sebentar ya, Sir ya. Oke, Pak. Ya, jadi tes. Iya, Pak. Oke. Hmm. Berarti ini kan pH kitanya adalah si tetapkan hidrosis itu KH ya. KH. pH-nya 10 plus log 2.
Berarti kamu cari apa yang dulu nih? KCLO. Mau cari pH-nya dulu deh. pH sama dengan 14 dikurang 10 plus log 2 berarti 4 min log 2. Nah, oh aminnya berarti 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini adalah KH itu apa? KH ini adalah KH sama dengan KW per KA. Atau bisa juga KH sama dengan KW per KB. Jadi kan kita punya rumus KW per KA kan? Kali M kali valensi. Nah, kali M aja, valensi nggak usah. 2 kali 10 pangkat min 4. M-nya berapa nih, Sirli? 0,05. 5 kali 10 pangkat min 2. Ya nggak tuh? Di situ nih kita kuadratkan kan. Nah, KW per KA jadinya apa? KH kan? 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi kan kalau dikuadratin, ininya akarnya hilang. KW per KA ini jadi apa? Jadi KH. Ini dikuadratin jadi apa? 4 kali 10 pangkat min 8. KH-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 8 per 5 kali 10 pangkat min 2. KH-nya 8 kali 10 pangkat min 6 atau KH sama dengan 8 kali 10 pangkat min 7. Paham nggak sih, Li? Paham, Kak. 5 sama 5. Nah, tentukan massa. pH. pH-nya 5. Kan yang itu KB kan. Jadi kita minta carinya H plus. H plusnya 10 pangkat min 5. H plus ini berarti KW per KB dikali M dengan 10 pangkat min 5. Kita kuadratkan lagi. Artinya KW per KB. KW-nya itu 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali M min 10. Ini kan kali sini sama dengan 10 pangkat min 14 M 10 pangkat min 15. Dikali silang ya. Jadinya M sama dengan 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 14. 10 pangkat min 1 M. Atau 0,1 molar ya. Nah, rumuskan M sama dengan M per MR kali 1000 per volume. 0,1 M-nya berapa tuh? Oh, ditanya M-nya. MR-nya berapa sih? Amonium sulfat. Amonium sulfat itu MR-nya berapa? NH42SO4 sih. Ini MR-nya tadi dihitung 132. Ini 132 dikali 1000 per V-nya berapa sih? 250.
coret kan, kali silang, jadi ini 13,2 sama dengan 4M, M-nya berapa sih? Bagi 4, 1000 bagi 250 kan ya? Oh, NH42, NH42 kan dia valensinya 2 kan? Ada SO4 kan di sini kan? 2, 2, 2, ya nggak? Kan 1 bagi 2 itu 0,5. Berarti 0,05 ya. Jadi 0,05 kali 132 berapa sih? 0,05 kali 132. Hmm. 6,6 bagi 4, 1,65. Ini kan 6,6 ya. Jadi 6,6 dibagi 4, 1,65 gram. Hmm. Berarti guys, Shirley. Oke, Pak. Oke. Ini 6. 6 itu gimana tuh? Oh, sama sih. Konsentrasi Ka. Ya udah kayak tadi kan. Pahamin kan akar dari KW per Ka. KW per Ka dikali M. 45 M-nya berapa? Ka-nya 248 ya. 2 kali 10 pangkat min 2. Coret 16 sama min 8, 10 pangkat min 8 ya. Maka pH berapa sih? Kita 10 pangkat min 4 nih. pH-nya 4, pH-nya. Nah, ini. Lanjut.
Tujuh itu berarti massa MR-nya berapa tuh? Amonium nitrat itu NH4NO3. NH4NO3. Jadi kalau dihitung MR-nya, ini MR-nya 80 ya. Diketahui KB berarti yang dicari H plus akar KW per KB. Kemudian habis itu M dikali valensinya 1 dia. Kan pH-nya 5,5. H plusnya 10 pangkat min 5,5. 5,5 sama dengan KW. Min 14 kali 10 pangkat min 5 dikali M. Ini bisa kamu kuadratkan dulu biar hilang akarnya seperti biasa. Hmm. Ini min 11 min 14 2 kali 10 pangkat min 5 M. Ini kali sini berarti 2 kali 10 pangkat min 16. 14 M. Nah, jadinya berapa? M sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 atau 0,02. Nah, M ini rumusnya apa? M per MR kali 1000 per volume. Hmm, hmm, hmm. Berarti M per 80, 1000 per V-nya berapa tuh? 250. 4, 4 sama 80, 1, 20, ya nggak? 0,02. Jamnya berapa? 20 kali 4. Paham nggak sih, Pri? Hmm. 3 sih, Li. Ngerti, Pak. Oke. 'Habis itu, hmm, itu sih 8.
8 berarti mau yang lemahnya apa ini kan? Berarti M-nya itu apa? 100 kali 0,008 per 100 tambah 100 kan? Itu 2. 0,8 bagi 200. Nah, kemudian kita lihat 0,8 bagi 200 0,004. Nah, karena dia ada valensi, kan valensinya 2 nih, H2SO4 kan? Maka ini dibagi 2 ya. Ini valensinya 2 nih. Ini kan 0,004. Karena valensinya 2, maka M-nya jadi apa? 0,004 dibagi 2. Ini valensi. 0,2 atau 2 kali 1,3. Paham nggak, Sir? Nah, Paham, Pak. terus habis itu karena di sini KH ya, langsung aja. Berarti H plus sama dengan akar KH dikali M. 2 kali 10 - 9. M-nya 2 kali 10 - 3. Tadi kenapa dibagi dua, Pak? Bukannya biasanya M dikali valensi? Itu kan untuk yang di sininya, untuk yang di rumusnya ya. Nah, tapi ini ya, kalau dibuat reaksi ya, ini dibagi dengan valensinya untuk mencari M. Tuh. Karena nanti kan kalau dibuat reaksi itu gini sih. Kan H2SO4 tambah NH4OH jadi NH42SO4 tambah H2O kan. Nah, ini berarti kalau disetarakan ini 2, ini 2. Ya, itu cara ininya ya, perinciannya. Kan tuh MRS tuh, pakai MRS kan sebenarnya kan. MRS berapa tuh? 100 kali 0,004. Jadi 0,4 kan? 0,4. Ini 0,8 kan sih? 0,4. Dan di sini nggak ada kan? Ini yang paling kecil yang mana sih? 0,4 kan? Iya, ini 0,8 bagi 2 berapa? 0,4 juga kan sih? Berarti sama-sama sama-sama 0,4 nih. Berarti kita taruh di sini 0,4. Koefisiennya 2 berarti 0,4 kali 2 0,8. Ini 0,4. Ini 0,8. Ini habis. Di sini 0,4. Arti gak sih, Li? Jadi dapat 0,4 dari sini tadi nih. Nih. Sebenarnya langsung di sini 100 ke 0,08 dibagi 2 ya. Bagi 2-nya di sini deh. 0,4. Sama dengan 0,02. Paham gak sih, Li? Paham, Pak. Ya. Tapi kalau dia nggak ada valensinya nggak usah dibagi. Gitu. Berarti ya, Li ya. Oke, Pak. Hmm.
Tadi H plusnya berapa H plusnya? Oh, ditanya pH campurannya ya, sama dengan berapa tuh kayak gini tuh? 4 kali 10 pangkat min 12. 4 kali 10 pangkat min 6. pH-nya berapa? 6 min log 2. Oke, coba tuh lagi. Berarti ya Sirli ya. Ntar di upload recordnya juga deh. Nah, ini gimana Sir? Langkah pertama cari apa dulu Sir? Diketahui kan? Berarti pOH dulu. 14 kurang 9 ini. Terus ini kamu dapat OH min 10 pangkat min 5. KW per KA M 10 pangkat min 5. Kalau kuadrat 3 tadi KW-nya min 14 min 5 M min 10 kali min 14 M min 15. M-nya berapa? 14 min 14. Ya sih. Itu 0,1. Bang masih Paham, Mbak. M per MR kali 1000 per volume. M-nya 4,1 per MR 1 per MR kali 2. Jadi dikali jadinya 0,1 MR 8,2. MR berapa sih? MR berarti 4,2 bagi 0,1. 82. Oke, baca-baca lagi ya Sirli ya. Iya, Pak. Oke. Oke, secara umum rumusnya ini doang kok Sir. Untuk hidrolisis ya, depan dikirimin deh. Ini rumus-rumusnya juga. Oke, semangat ya Sirli. Ya. Langsung kirim yang pembahasan ini, Pak. Oke, sip. Aman. Bahas. Oke, Sirli. Semangat ya, Sir. Kasih, Pak.